Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Besti. Kembali lagi dengan saya Mita. Kali ini kita nggak akan jalan-jalan, tapi kita akan membahas satu hal yang menarik, yaitu tentang apakah kamu seorang indigo. Bagaimana ciri-ciri orang indigo? Kita akan bahas di podcast kali ini. Saya Mbak Mita. Dan masih di samping saya Mas Haris yang jomblo. Jomblo. Tidak jomblo, guys. Gimana Mas? Bagaimanakah mengetahui seseorang yang identik dengan indigo? Jadi gimana kita bisa menyadari kalau kita itu ternyata kalau sebenarnya diri kita itu mampu melihat barang-barang gaib. Sebenarnya indigo itu biasanya dikaitkan dengan kata-kata spiritual ya. Betul. Dan biasanya anak-anak indigo biasanya itu ada tahap-tahapannya. Kadang indera pendengarannya duluan yang peka. Terus pandangannya yang peka. Terus perasaannya, indera perasaannya yang peka. Tidak langsung bisa melihat sosok yang kasat mata lah intinya. Tapi jadi ada tahap-tahapannya ya. Ada tahap-tahapannya. Ada ciri-ciri tersendiri ya. Dengan berjalannya waktu, tahap-tahapan itu akan sempurna apabila dikembangkan. Akan sempurna bila dikembangkan. Menurutnya Mas Haris bisa ditutup nggak sih? Kalau seperti itu bisa sebenarnya. Ditutup? Bisa. Ditutup sampai nggak bisa lihat selamanya atau? Biasanya tergantung orangnya sih, Mbak. Atau ditutup sementara, nanti dia akan terbuka lagi di waktu-waktu tertentu. Nah, itu juga ada. Seperti itu ya? Iya. Berarti beberapa orang yang memiliki kelebihan indera keenam atau indigo itu pada dasarnya tidak bisa ditolak, adalah suatu anugerah dari Allah yang Maha Esa. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu sebuah kelebihan yang tidak semua orang bisa memilikinya, Mbak. Oh, gitu. Tapi terkadang anak indigo itu malah merasa dia itu jadi orang aneh, Mbak. Kalau menurut saya sih anak indigo itu cenderung anak yang keras kepala, keras. Bener nggak sih? Iya, benar. Sekarang cerita secara pribadi aja. Dilihat dari sebuah figur contohnya Mas Haris ini kan indigo. Itu Mas Haris mulai indigo dari umur berapa, Mas? 7 tahun. Berarti memang menyadari dari 7 tahun mempunyai kelebihan seperti itu. Iya. Berarti yang membuat Mas Haris menyadari hal-hal tersebut apa? Karena berbeda dari umur saya waktu kecil tuh. Maksudnya bedanya beda apa? Indra perasa saya, pendengaran dari anak-anak yang lain ada perbedaan nggak? Ada. Contohnya? Mungkin lebih dewasa atau gimana? Enggak. Nah, gimana? Lebih kayak ngerasa sendiri. Oh, lebih suka menyendiri Iya. gitu. Karena ngerasanya itu di sekitar itu udah banyak gitu. Tunggu. Banyak yang Sekarang anak seumur 7 tahun kan belum bisa menggunakan logika secara sempurna ya. Iya. Adakah seseorang yang berkontribusi dalam kepekaannya Mas Haris? Jadi kepekaannya Mas Haris itu ada nggak orang yang kamu menyadarkan kamu itu anak-anak yang punya kelebihan ini, bisa begini, bisa begitu, ada nggak seseorang yang? Kalau itu jelas ada. Ada. Berarti mulai 7 tahun itu sudah dalam pembimbingannya beliau ini? Iya. Pas 7 tahun itu langsung dikasih tahu. Langsung diarahkan, bukan dikasih tahu. Jadi perjalanan spiritualnya itu dimulai dari umur 7 tahun? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Umurnya berapa sekarang? 26. 26. Berarti sudah 19 tahun mempelajari ilmu spiritual ya? Iya. Dari perjalanan Mas Haris 19 tahun spiritual itu dimulai dari ngapain sih?
caranya belajar itu ngapain sih? Dibimbing beliau itu dengan cara apa ya? Yang pertama itu kayak adaptasi lingkungan. Maksudnya? Dulu saya selalu kayak takut. Oh, menyendiri. Takut enggak. Kayak kan kalau orang pada umumnya kan di sini ada berapa 7 orang kayak gitu. Nah, ketika kepekaan saya sudah terbuka kayak gitu. Orang yang tidak bisa melihat makhluk seperti itu kan biasanya apa? Auranya itu beda kan. Nah, ketika saya apa namanya itu? Bisa melihat? Enggak, bukan. Berbaur dengan anak-anak sebaya saya. Saya itu merasa aneh. Aneh maksudnya? Karena ada yang sosok yang tidak bisa kelihatan sama orang, otomatis kelihatan sama saya, dan itu sangat mengganggu. Oh, jadi sempat merasa takut ya? Takut. Kayak menghadapi sesuatu di lingkungan luar itu sempat merasa takut gitu? Takut. Berarti sempat mengalami masa-masa merasa tidak yakin atau tidak percaya diri melakukan sesuatu karena melihat barang-barang seperti itu? Iya. Jadi lingkungannya itu kerasa beda. Oh, kerasa. Emosional itu tinggi sekali. Jadi setiap kan kalau di sana itu kalau umuran sebaya saya lah dulu kayak 7 tahun, 8 tahun kan biasanya suka berantem. Jadi kalau dikatain contohnya gitu, langsung emosinya itu nggak terkontrol. Oh, begitu. Berarti belum ada pengendalian emosi ya. Terus akhirnya dibimbing beliaunya ini sampai akhirnya dapat mengendalikan segala sesuatunya. Ada nggak Mas dari umur 70 tahun itu ada nggak sih 7 tahun 70 itu ada nggak pembinaan kayak kamu harus ngelakuin ini, kamu harus gini, harus apa ya jenenge laku tapi kayak tapa, mediasi dan sebagainya, ada nggak yang kayak gitu? Kalau untuk umur segitu saya belum. Dapatnya di umur berapa? Di umur di atas 10. Oh, berarti melakukan mediasi juga? Iya, puasa dulu itu. Puasa? Enggak yang di hutan kayak Enggak, itu di kamar biasanya. Oh, di kamar. Di kamar. Wiritan? Wirid, seperti wirid tapi ada komunikasi. Oh. Ada pembimbing. Pembimbingnya itu pembimbing nyata sama pembimbing gaib. Oh, jadi ada langsung dibimbing ya? Iya. Seperti sampai dulu itu sampai sekarang sih terkenalnya kalau pulang ke kampung terkenalnya Haris yang suka berantem. Oh, terkenal itu. Jadi berarti anak-anak indigo itu cenderung tidak bisa jika belum memahami dirinya emosionalnya tinggi dan keras kepalanya tinggi ya. Iya. Kalau misalkan pengen ditutup, seharusnya orang tuanya pergi ke orang yang tahu. Pertama, kalau enggak kayak gitu, pergi ke ustadz. Itu pasti bisa nutup. Dari Mas Haris sendiri mungkin niatnya apa itu? Kalau niat itu Mas Haris bisa nutup berarti? bisa. Insya Allah bisa ya. Insya Allah. Mungkin nggak dibocorin ke netizen. Lakunya apa? Susah. Puasa apa? Bukan, kalau doanya itu nggak bisa dibilangin. Rahasianya perusahaan. Berarti ilmunya nggak bisa disebar-sebarin. Nggak sembarangan dong. Sembarangan. Oke, Mbak Mita coba. Kalau saya sih anak-anak indigo itu sebenarnya bisa ditutup. Cuman ada beberapa anak itu karena energinya yang besar bukan ditutup sih, kayak cuman dibatasi gitu. Cuman nanti di umur dia saat kesiapannya sudah mulai matang lagi, di umur ibarat umur 17 tahun biasanya akan kebuka sendiri seperti itu, karena memang sudah waktunya gitu loh. Memang pembimbingan anak-anak indigo ini nggak mudah ya. Bisa dikatakan lebih cenderung seperti anak-anak autis. Jadi hampir 80% anak autis itu sebenarnya anak indigo. Jadi dia bisa
melihat hal-hal itu dan dia bergaul dengan hal-hal seperti itu sehingga membuat tingkahnya itu lebih rawan daripada anak-anak pada umumnya. Seperti itu gitu loh. Jadi untuk para orang tua, jika mengalami atau anaknya bisa divonis autis, selain kamu ke dokter, pergilah ke seseorang spiritual yang mengetahui kinerja, maksudnya mengetahui keadaan anak ini gitu loh. Kalau memang saat itu bisa ditutup dengan baik, nanti dia akan terbuka sendiri di masa-masa dia sudah mempunyai kesiapan mental untuk kembali melihat barang-barang seperti itu. Soalnya kasihan kalau nggak ditutup. Saya menemui beberapa kasus kalau anak-anak indigo itu nggak ditutup, jadinya kayak anak autis yang mohon maaf lebih bukan lagi autis, lebih kayak anak, mohon maaf ya, ini kayak keterbelakangan mental gitu. Keterbelakangan mental itu bukan berarti dia kayak gimana ya, dia lebih ke suka ngamuk tiba-tiba, nggak bisa diatur, nggak bisa diajak ngomong, loncat ke sana, loncat kemari. Itu karena apa? Karena sedari kecil dia itu sudah bermain dengan barang-barang seperti itu. Barang-barang seperti itu apa? Maksudnya hantu, siluman seperti itu. Jadi dia bisa melihat dan dia bermain dengan makhluk-makhluk seperti itu gitu loh. Makanya kenapa dia loncat ke sana, loncat kemari, teriak-teriak, karena apa? Kalau orang tahu makhluk-makhluk seperti itu bermainnya ya seperti itu, loncat ke sana, loncat kemari, gulu-gulu, dia bermainnya itu nggak masuk akal, makanya ditirukan gitu loh. Itu untuk anak-anak indigo yang kuat mentalnya, tetapi dia tidak bisa menguasai dirinya gitu loh. Ada beberapa anak indigo itu yang tidak kuat mentalnya. Contohnya apa? Anak-anak indigo yang tidak kuat mentalnya, jika bermain dengan barang-barang seperti itu akan selalu badannya panas. Terus yang kedua itu dia lebih cenderung takut. Terus kalau dia nanti malam diajak bermain, biasanya kan kalau makhluk-makhluk seperti itu kan mainnya nonstop ya, 1 kali 24 jam nggak tidur. Nanti malam dia pasti saat tidur dibangunin, diajak main lagi, dia sudah kayak histeris, kayak anak-anak histeris, teriak-teriak gitu, nangis. Jadi nggak tahu penyebabnya apa, tiba-tiba malam itu menangis gitu loh. Karena ada makhluk-makhluk seperti itu di sampingnya yang mengganggu dia. Itu adalah salah satu ciri-ciri anak indigo seperti itu gitu loh. Jadi perlu dipahami bagi para orang tua, kalau anaknya tiba-tiba bangun di tengah malam dan menangis histeris, kemungkinannya cuma ada 2. Kalau dia nggak sakit, dia diganggu barang seperti itu. Dan anak-anak indigo ini memang banyak ditemui sekali akhir-akhir ini, terutama di usia sekitar 3 sampai 10 tahun. Banyak sekali ditemuin karena nggak tahu nanti mungkin di peradaban yang akan datang akan terjadi sesuatu yang seperti apa, tapi pada nyatanya bala tentara Allah ini sudah mempersiapkan banyak sekali anak-anak indigo untuk peradaban ke depannya seperti itu. Dan ada beberapa kasus itu yang saya juga nggak sampai habis pikir. Ada anak SMP itu indigo ceritanya. Dia itu setiap menstruasi kesurupan. Setiap menstruasi itu anak itu kesurupan. Kok bisa kesurupan? Orang pasti bertanya seperti itu, tapi kenyataannya bisa. Jadi kalau nggak salah saat itu dia kelas 1 SMP, kalau nggak kelas 2 SMP. Saya pernah nanganin kasus seperti itu, dia kesurupan. Dan kesurupannya itu saat dia tidur, tiba-tiba dia terbangun dan teriak-teriak secara histeris.
Ternyata dia adalah anak indigo yang dipaksa. Jadi dipaksa oleh keturunannya, bukan keturunan, dipaksa oleh itu apa namanya? Open-openan itu bahasa Indonesia. Kodam. Open-openan bahasa Indonesia apa? Peliharaan. Open-openan. Open peliharaan. Peliharaannya leluhurnya. Jadi leluhurnya zaman dulu itu ada seorang dukun. Dia memelihara banyak-banyak makhluk gaib. Makhluk gaib itu kan tidak bisa mati. Jin-jin siluman itu tidak bisa mati gitu loh. Saat manusia mati, mereka tidak akan mati. Saat yang memelihara mati, dia tidak akan mati, dan dia akan mencari keturunan selanjutnya yang bisa dijadikan wadah atau dijadikan tempat untuk mereka, ibarat mengeksplorasi kekuatannya. Sedangkan anak itu saat itu kelas 1 SMP kalau nggak salah, belum mampu, wadahnya atau kejiwaannya itu belum mampu untuk menerima kekuatan dari makhluk yang dipelihara oleh leluhurnya. Akhir katanya ya dia akhirnya sering kesurupan. Kembali yang tadi, apa itu tidak ada yang mendampingi? Apa yang tidak ada? Itu tidak ada. Saat itu kakeknya sudah meninggal, dan tidak ada keturunan yang bisa seperti kakeknya itu kan. Leluhur itu kan umpamanya yang memiliki kemampuan spiritual kakeknya, belum tentu kakeknya ini keturun ke anaknya, belum tentu lagi turun lagi ke cucunya, bisa turun ke cicitnya, bisa turun ke cicitnya lagi yang keturunan kelima gitu loh. Jadi kan nggak bisa langsung kan, Mas? nggak bisa pilihan. Jarang kan? Jarang. Ada tapi jarang. Jadi seperti itu. Kan anak indigo itu keturunan berarti, Mbak. Keturunan, pasti keturunan. Keturunan dan pilihan. Ya, keturunan, dan dia dipilih oleh Maha Gusti Allah untuk meneruskan keturunan leluhurnya itu gitu loh. Sebenarnya kalau dididik secara baik-baik pasti akan jadinya baik gitu. Tergantung. Jadi secara kesiapan mentalnya itu, kalau menurut saya ya, kalau secara kesiapan mentalnya belum pertama belum siap. Ya. Yang kedua tidak ada yang membimbing. Ya, Ya jadi kan? tidak tahu arah kemana gitu. Nah, yang ketiga dia belum bersatu dengan leluhurnya. Iya. Betul. Nah, jadi Kodamnya? ibaratnya kalau ketok pora. Jadi ibaratnya wadahnya itu wadah mentah gitu, belum digodok. Benar nggak sih? Seperti itu. Seperti kita membeli HP baru. Nah, Bisa maksudnya kamera, bisa apa-apa aja kan. Tapi kan nggak ada apa-apanya. Nggak bisa buat ngupload karena nggak ada apa-apanya. belum diisi ya. Iya. Belum diisi aplikasinya. Belum diinstal. Ya, betul, Belum Pak. diinstal aplikasinya. Belum diinstal. HP, komputer, laptop itu kan Belum diinstal. Dan instalnya juga perlu proses. Menurut Mas Haris, bisa nggak sih kalau indigo itu diawali dari sebuah mimpi? Diawali sebuah mimpi gimana? Maksudnya kita sering melihat segala sesuatu kayak pertanda, ini umpamanya kita mimpi hari ini ternyata kejadian besok gitu loh. Bisa nggak sih diawali dari sebuah mimpi? Kalau itu bisa. Bisa. Berarti memang tingkatannya anak indigo itu sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri. Ada yang diawali dari umpama dari mimpi terus besok kejadian. Ada yang diawali tiba-tiba dari kecil itu bisa melihat sesosok makhluk yang bentuknya aneh-aneh. Bisa diawali juga meramal. Bukan meramal, Mas, merasakan. Sepertinya saya lagi
di samping saya ada seseorang gitu. Ngerasakan tapi tidak bisa melihat gitu. Iya. Gimana caranya sih kalau menurut kamu sudah mengalami hal-hal seperti itu, gimana cara kamu agar kamu bisa mempertajam indera kamu itu gimana caranya? Kalau menurutnya Mas Haris gimana? Kalau menurut saya ya menjalanin laku itu. Contohnya puasa Senin Kamis. Terus sholat itu berpengaruh. Kalau untuk mengasah itu sangat berpengaruh. Jadi untuk teruntuk ya, ini teruntuk orang yang beragama Islam. Berarti untuk mempertajam indera kita, yang pertama sih membersihkan hati, benar nggak sih? Iya. Nah, terus memperkuat iman, ya dengan caranya kalau membersihkan hati, pikiran, kehidupan itu kan biasanya dilakukan dengan cara berpuasa. Puasanya ya puasa Islam. Puasa sunnah. Puasa Islam, puasa sunnah, Senin Kemis seperti itu. Karena itu memang gunanya kan untuk membersihkan hati, pikiran, menahan nafsu. Seperti itu ya Mas, benar ya? Terus yang kedua yaitu bukan hanya memperdalam sih, memperkuat iman kita. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Sholat diawali dengan sholat 5 waktu, habis itu sholat sunnah gitu ya. Setelah itu banyak pencapaian yang ibarat maksimal, berarti diikuti dengan sering wiritan seperti itu, benar ya? Iya. Wiritan itu untuk umat Islam ya, karena saya Islam, Mas Haris Islam. Kalau untuk Hindu, Buddha, Kristen mungkin punya caranya masing-masing dan saya juga kurang tahu apa. Kalau aku biasanya ngomong besoknya kejadian, bilang ada yang meninggal, besoknya ada yang meninggal. Itu firasat. Itu namanya firasat ya. Abdul. Firasat. Mungkin sih, mungkin ada indera mbaknya. Cuman ya itu tadi belum dipertajam gitu ya, cara mempertajamnya yang seperti tadi gitu. Mungkin sih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan di situ? Enak nggak Mbak orang indigo itu? Ada enaknya atau ada enggaknya itu? Enak nggak Mas? Enaknya banyak, enggaknya enggak? Enak nggak? Enak? Hah? Enggak enak. Nah, kenapa? Ya pengen jadi manusia normal aja. Lah, mungkin Alasannya kenapa? mungkin kamu lelah karena sudah 19 tahun. Ya, itu juga faktornya. Terus Ya itu. Faktornya itu. nggak enaknya apa lainnya? Nggak bisa bebas. Kenapa kok nggak bisa bebas? Bebas kok. Ada yang nggak bisa bebas. Apa? Rahasia. Yang nggak enaknya udah lelah. Mas Haris sudah lelah. Enaknya apa enaknya? Penarikan Mas Haris. Penarikan juga nggak enak. Enaknya apa sih mempunyai indera itu, enaknya apa? Rokok teko dhewe. Rokok datang sendiri. Oh, ngerokok ya? Enggak. Oh, enggak. Saya mau tanya ya Mas. Seorang indigo itu bisa nggak sih ngelihat dirinya sendiri gitu, masa depannya gimana, bisa nggak sih? Nggak bisa. Kalau masa depan itu nggak ada yang tahu gitu. Bisa. Nggak bisa saya. Masa depan tuh nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Tenang nih. Indigo, orang-orang indigo itu ada enaknya sih, ada. Enaknya itu kita bisa mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi gitu loh. Tapi kembali lagi itu di luar kuasa Allah ya. Seantisipasi kita, tapi kita kan cuman juga berencana ya. Tetap yang menentukan takdir itu Allah. Cuman sekitar 75% kehidupan kita itu kita bisa antisipasi sebenarnya. Gitu. Kalau nggak enaknya sih kita melihat hal-hal yang buruk gitu. Ibarat kalau melihat masa depan itu kita akan tahu itu nanti mau meninggal.
itu nanti mau sakit, itu sebentar lagi ada mau kecelakaan, kayak gitu itu nggak enak lihat yang kayak gitu tuh nggak enak gitu. Karena apa? Menakutkan gitu loh. Menghadapi diri sendiri aja kita kadang takut ya, apalagi menghadapi hal seperti itu sebenarnya nggak menakutkan gitu. Kadang nggak bisa tidur berhari-hari gitu. Apalagi kalau ada beberapa spiritual yang bisa menangani santet dan sebagainya, itu nggak tidur beberapa hari. Untuk antisipasinya itu nggak tidur beberapa hari, nggak bisa. Jam tidurnya itu kalau teman-teman yang lain mungkin teman-teman yang lain bisa tidur bebas, main bebas, kita nggak bisa gitu. Ada saat-saat tertentu kita tuh nggak boleh keluar, ada saat-saat tertentu itu kita harus melek kayak gitu. Jadi ya kehidupannya memang agak berbeda dari orang-orang lain gitu. Cuman kembali lagi ke diri kita masing-masing, harus bisa menanggulangi sedemikian mungkin mana yang penting, mana yang tidak. Begitu ya Mas? Jadi kalau dia main, ibarat gini ya, ada anak indigo umur 4 tahun gitu. Dia bisa ngelihat gitu, terus tiba-tiba ada kuntilanak yang kepingin main sama dia, akhirnya ikut sampai ke rumah, terus dia nangis, gak bisa tidur, badannya panas. Itu yang biasanya kalau orang Jawa ngomongnya sawanan kayak gitu. Kalau nggak kuat seperti itu Mas, nanti kalau sudah besar itu ya itu main ke kuburan, ada gendruwo suka diikutin sampai pulang. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Saya tuh ke kuburan, ziarah kubur, pulang itu ada gendruwo suka sama saya. Karena saya gak mudeng, juga nggak tahu maksudnya, saya itu nggak kuat saat itu. Saya itu mau pusing, mau muntah nggak bisa, perut saya sakit. Terus saya akhirnya dibersihkan seorang spiritual. Akhirnya ya hilang kembali gitu. Seperti itu. Jadi anak-anak indigo itu kalau main ke tempat apa, ngelihat apa, terus orangnya yang dilihat itu suka, pasti ikut pulang. Pasti itu nggak mungkin nggak. Makanya kenapa harus anak-anak indigo itu keimanannya benar-benar harus dibentengi. Sekian nih Mbak Mita jalan-jalan, semoga informasi ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada perkataan saya ataupun Mas Haris yang menyinggung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube-nya Mbak Mita jalan-jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.